ada di mikroskop fluoresen sesudah UTS, sehingga simulasi praktikum untuk mikroskop fluoresen nanti kita menunggu materi saya. Jadi sesudah UTS ya, nanti baru ada praktikum simulasi mikroskop fluoresen. Ya, harapannya adalah tentunya sebelum itu kita sudah bisa luring. Nah, oke. Jadi ya, oke, saat ini dalam kondisi daring ada 5 pertemuan ya, 5 pertemuan untuk kegiatan praktikumnya. Ya, saat ini saya rancang 5 pertemuan. Ya, mestinya ada 1 atau 2 lagi ya, tapi yang selebihnya belum saya rancang simulasinya. Yang sudah ada 5 topik ini, termasuk yang placement test kemarin. Nah, untuk rancangan simulasi praktikum ini menggunakan tautan ya yang diperoleh dari website yang dikembangkan oleh Nikon ya, Nikon. Di situ banyak sekali pembelajaran atau simulasi ya, saya ambilkan beberapa dari sana. Yang saya paham bagaimana cara menjalankan simulasi itu, nah itu yang kita kerjakan bersama. Itu hampir semua apa namanya ya, aktivitas simulasi beberapa topik praktikum ada di sana. Mungkin sambil ada yang iseng mau apa namanya mencari informasi di sana ada semua ya, termasuk praktikum kita yang sampai dengan polarisasi ya ada di sana. Tapi yang fluoresen saya tidak mendapatkan informasi yang saya inginkan ya dari Nikon, sehingga saya ambilkan dari apa namanya tautan atau website yang lain. Oke, jadi saya share screen dulu. Ini apa dulu ini yang mau saya share screen? Webnya maksudnya. Bentar. Mana webnya? Ini webnya. Oke. Nah, ini webnya. Oke, saya kok ya tadi lupa menyampaikan waktu kuliah ya, atau mungkin saya sampaikan di VLM. Yang saat ini Zoom-nya dengan menggunakan laptop ya, akan lebih baik bersama-sama juga sambil mendengarkan ya, atau mungkin window-nya di-split dengan window-nya Zoom, membuka apa tautan ya untuk simulasi ya, sekaligus membuka tautan untuk simulasi. Jadi bisa sekalian dimainkan di sana gitu ya, dimainkan bersama-sama ya. Oke, yang sedang tidak membuka laptop ya bisa apa namanya mengikuti ya, mendengarkan atau mengikuti penjelasan saya. Nah, oke, website ini dari Nikon ya, dari Nikon. Kalau kita klik microscopic basic di sini, ya kita akan mendapatkan informasi dasar sekali terkait dengan mikroskopik ya. Nah, termasuk artikel yang terkait. Nah, terus kemudian di bagian bawah sekali dari dashboard-nya itu akan diperoleh interaktif tutorial. Nah, interaktif tutorial. Nah, di bagian inilah simulasi yang saya pakai. Nah, untuk praktikum daringnya ya, untuk praktikum daringnya. Tidak semuanya saya pakai gitu ya, tidak semuanya saya pakai, hanya sebagian yang saya pakai. Yang saya pakai untuk hari ini adalah ini eye-pitch reticle calibration, eye-pitch reticle calibration. Jadi kalau diklik ya akan sampai ke simulasi yang ada di web yang saya sampaikan di VLM ya. Nah, situ ada berbagai macam simulasi, silakan nanti bisa
dipelajari yang apa namanya pengen tertarik di mana gitu ya. Cukup banyak sebenarnya yang bisa dipelajari di sini. Oke, kita fokus di sini dulu, eyepiece reticle calibration. Ya, oke. Pada dasarnya bagian ini itu adalah teknik ya atau prosedur menentukan ukuran atau dimensi objek mikroskopis ya yang pada saat biologi dasar di semester 1 sudah dipraktikumkan ya secara luring ya dipandu oleh asisten bagaimana cara melakukan kalibrasi. Bu, kok diulang lagi, Bu? Ya, kita akan mengulang dengan mikrometer okuler yang berbeda. Loh, berbedanya di mana, Bu? Nah, berbedanya di sini nanti ada pilihan mikrometer okuler yang dipakai, ya, sesuai dengan keperluannya. Jadi silakan dibuka di sini. Sudah membuka semua bagian ini. Nah, bagian simulasinya ada di kotak tersebut. Eyepiece reticle calibration. Bila kotak yang di tengah ini masih kosong, ya blank gitu ya di laptop masing-masing, bisa di apa ini? Bisa di restart, reload ya, bisa di reload dulu ya perlahan. Nanti akan keluar informasi seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah mendapatkan informasi seperti ini, nah kita akan bermain mengukur dimensi objek mikroskopis. Ya, seperti biasanya kita tidak langsung mengukur objek mikroskopis tersebut, ya. Tetapi terlebih dahulu adalah melakukan kalibrasi mikrometer okuler yang dipakai, ya, kalibrasi mikrometer okuler yang dipakai. Nah, tampilan yang ada di tengah ini adalah tampilan mikroskop, ya, tampilan pengamatan mikroskop di mata kita, ya, seolah-olah di mata kita, ya. Tapi kita tidak memegang tombol mikroskop, ya, tidak memutar-mutar. Yang kita tombol, yang kita rubah, yang kita adjust itu adalah daerah ini. Daerah ini adalah untuk mengadjust bagian-bagian dari mikroskop. Ya, oke. Yang di adjust pertama, oke. Oke. Di sini ada objek yang dipilih, ya. Sebelum spesimen, maka yang dipilih adalah kalibrasi mikrometer. Objeknya adalah mikrometer, ya. Maka diklik mikrometer, ya. Sudah diklik, maka yang tampak adalah mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Yang okuler mana, Bu? Yang objektif yang mana, Bu? Nah, untuk mengetahui itu, mana sih mikrometer okulernya? Nah, di informasi ini, di website ini, istilah mikrometer okuler itu diberi nama reticle, ya, reticle, eyepiece reticle. Nah, untuk mengetahui, untuk memperjelas mikrometer okulernya sebelah mana, kita bisa memilih warna, ya, warna dari mikrometer okuler yang di sini. Kita mau menginginkan warna apa. Kalau sama-sama black, nah, tidak kelihatan antara okuler dan mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Kalau white, nah, putih nggak kelihatan karena backgroundnya putih, ya. Yellow pun juga demikian. Nah, untuk kondisi yang ini yang paling cocok adalah red. Nah, jadi yang red itu adalah mikrometer okuler, ya, sedangkan yang hitam adalah mikrometer objektif. Nah, baik mikrometer objektif maupun ya, mikrometer okuler, ya, mikrometer okuler letaknya di okuler tidak bisa digeser, ya. Yang bisa digeser adalah mikrometer objektif, digeser atas bawah, digeser kiri dan kanan. Ya, menggesernya adalah pakai XY translation di sini, ya. Bisa digeser ke kanan, ya, mikrometer objektif yang hitam geser, ya, ke kiri dan ke kanan.
Kalau mau digeser ke atas supaya tidak tumpuk garisnya, bisa digeser ke kiri dan ke kanan juga tetap ya, tetapi gambarnya berpindah atas atau bawah. Nah, ini translation-nya adalah translation sumbu Y. Ya. Oke, seperti itu untuk menggerakkan mikrometer objektif dan atau nanti menggerakkan spesimen, ya, spesimen. Nah, kalau nanti mikrometernya sudah dikalibrasi, ya, dikalibrasi di beberapa perbesaran, ya, yang nanti kita tetapkan bersama. Nah, masing-masing perbesaran nanti dikalibrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke spesimen. Nah, kita klik spesimen. Nggak keluar. Oke, spesimen. Kenapa nggak keluar? Oh iya, kalau nggak keluar karena belum digeser ke tempat yang tepat. Ya, kalau kita geser ke tempat yang tepat, spesimennya keluar itu. Oke, itu spesimennya. Nah, ini perbesarannya bisa diklik di sini. Ya, kalau ini perbesaran 10 kali, 20 kali seperti itu, mau digeser dan seterusnya di tempat yang cocok untuk pengukuran dimensi. Ya, oke. Nah, di sini bila diinginkan juga ada slidernya, apa namanya, jarak pendek-pendek muternya atau jaraknya lebar-lebar. Tapi ini kayaknya pengaruhnya tidak begitu signifikan ya, bisa milih yang mana saja ya. Selanjutnya adalah ini adalah jenis spesimen. Spesimennya banyak ya, ada 10 ya. Misalnya ini green alga. Ini green alga ternyata ya. Ini sebentar, green alga. Ini sekaligus juga belajar teknik kontras ya. Ini green alga tandanya DIC. DIC ini adalah singkatan dari nanti ada dengan Pak Sofi ya. Difference, interference, kontras istilahnya. Atau menampilkan image 3 dimensi. Itu kan image-nya 3 dimensi ya. Sebentar ini belum saya restart. Kok tetap aja. Nah, ada 10 spesimen ya, bisa dipilih sesuai selera. Ada 8 spesimen biologi dan ada 2 spesimen perangkat listrik, perangkat lunak listrik. Nah, ini Sigema, green alga, ini tadi perbesaran 60 ya. Kalau perbesaran 60 seperti itu. Nah, green alga, Sigema. Dan seterusnya, ini mau dipilih apa? Ini kalau polen, ya, seterusnya silakan dipilih sesuai selera, ya, sesuai selera. Oke, selera yang mana Bu? Nah, ini nanti ya. Oke, nah bagian yang advance-nya, ya, bagian advance-nya, dasarnya sama dengan yang di praktikum biologi dasar. Nah, namun advance-nya ada di sini. Nah, ini memilih mikrometer okuler yang sesuai. Sesuai yang mana Bu? Nah, coba kita lihat. Nah, yang ini adalah yang linear, ya, linear. Linear itu maksudnya adalah garis gitu aja ya, seperti di praktikum kita. Dan yang kita punyai ya, pada umumnya itu adalah yang linear seperti itu atau sering disebut dengan standar apa namanya, formatnya standar skala ya. Nah, kemudian ada berapa pilihan ini ya, 40 juga ya, 9. Ya, kalau kita klik ini, nah juga mikrometer ya, mikrometer tapi bentuknya adalah gitu. Itu berapa Bu? Nah, nanti tugasnya untuk mengkalibrasi. Caranya gimana Bu? Nah, cara kalibrasinya sama dengan mikrometer yang standar tadi ya. Tentunya kalau mau kalibrasi di bagian kita pilih mikrometer ya, mikrometer. Oke, kita pakai yang perbesaran kecil saja dulu, 20 mungkin yang convenient. Ya. Oke, ini akan kelihatan ya, itu
Z. Nah, 1 grid-nya berapa akan terlihat. Nah, jadi dalam 1 grid itu, nah yang berjalan yang hitam itu kan mikrometer objektif ya, yang berjalan ini adalah mikrometer objektif. Sedangkan yang merah, yang grid itu adalah mikrometer okuler ya. Bagaimana juga kalibrasi pada umumnya ya. Maka di sini kita akan menentukan satu grid ini, satu kotak kecil ini berapa skala okuler gitu ya, berapa skala skala objektif ya, skala objektif. Ya, ini kan kelihatan ya, skala objektif. Ini adalah sekitar 1 skala, 1,5 skala ya, 1 skala objektif. Nah, 1 skala mikrometer objektif ya, di penjelasan di video itu adalah 0,01 milimeter ya, atau sebesar 10 mikrometer ya, mikrometer. Nah, dengan itu maka kita akan tahu 1 grid ini berapa mikrometer ya, mikrometer. Nah, itu kalau grid yang lainnya juga sama ya. Crosshair itu seperti ini. Ini mirip dengan ya, mirip dengan apa namanya, yang linear ya, tapi di sini silang begini. Ya, jadi tidak banyak perbedaan ya crosshair. Saya rekomendasikan sih yang crosshair tidak dipakai ya, tidak dipakai untuk latihan karena sama dengan yang standar ya, yang crosshair. Selanjutnya counting grid ya, sama dengan yang grid tadi ya, cuma formatnya aja sedikit beda. Caranya juga sama ya. Mau menentukan 1 grid ini atau 1 kotak penuh, dipersilakan memilih pinwheel ya, sama dengan crosshair tadi ya. Nah, ini bisa dipakai karena dia bisa mengukur secara vertikal ya, secara vertikal dan secara horizontal ya. Apalagi kalau objektifnya itu tidak selalu horizontal, ada yang vertikal. Nah, maka pemilihan pinwheel ini menjadi tepat ya, karena bisa kita hitung kalau objeknya itu misalnya tidak lurus atau tidak tegak lurus ya, disesuaikan dengan objeknya. Konsentrik ya, konsentrik seperti ini. Nah, nanti dari objek yang dipilih ya, mikrometer okuler yang dirasa tepat yang bagaimana gitu ya. Ini pun bisa dengan berbagai arah, menurut saya objeknya bisa diukur ya dimensinya, karena kita mengukur di sini kalau misalnya miring objeknya, kita tetap masih bisa mengukur ya dimensi dari objek ya, tidak mesti harus mengambil objek yang vertikal lurus atau horizontal lurus ya. Oke, ini bisa menjadi pilihan. Nah, konsentrik, kemudian ada yang fotografi ya, fotografi. Maaf, bensin habis. Fotografi, ya, fotografi saya tidak familiar ya dengan yang jenis ini. Nah, namun apabila mahasiswa paham ya, bagaimana menggunakan kalibrasi dengan mikrometer okuler seperti ini ya, sangat boleh ya, sangat boleh. Ini saya belum bisa menerjemahkan ini saya. Oke, kalau yang sudah bisa menerjemahkan boleh dipakai. Fotografi. Selanjutnya Miller Square. Ini hampir sama dengan grid tadi ya. Lebih lengkap yang grid. Oke. Sesuai selera. Ya, tentunya seleranya tidak ngasal ya, tapi dengan pertimbangan. Nah, ini apa ya?
seperti kerucut ya dengan berbagai ukuran. Coba ini saya kecilkan dulu biar kelihatan. Kerucut dengan berbagai ukuran. Nah, ini sebenarnya nah ini adalah ukuran 1, 2, dan 3. Nah, ini bisa kita tentukan juga. Jadi kalau tebalnya seperti ini berapa dimensinya ya, dikalibrasi dulu dengan mikrometer objektif ya, dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Nah, misalnya kalau ini kan sudah ketahuan 50, tapi jaraknya harus sekian, ya tidak boleh dibagi dua. Ya, jarak sepanjang ini berapa mikrometer objektifnya. Nah, mikrometer coba kita geser mikrometer objektifnya ini ya, jadi kan antara ini sampai dengan ini ya, ada berapa distinction itu? Dari sini 5 sekitar 7 ya, 7 skala mikrometer okuler kalau pakai yang 50 ya. Kalau pakai yang 4 dan seterusnya nanti bisa hal yang serupa. Nah, oke, jadi ini cara menggunakannya. Nah, sebenarnya petunjuk kapan menggunakan mikrometer okuler jenisnya seperti apa? Ada petunjuknya di bagian bawah ini, ya, ada petunjuknya, gitu. Namun demikian petunjuk itu sebenarnya untuk memandu saja, ya. Kalau kurang tepat, ya bisa memilih sesuai dengan spesimen, ya, spesimennya. Oke, sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Ya, sambil mengevaluasi, memainkan ya simulasi di laptopnya masing-masing. Coba kita membuka juga format tugas ya yang perlu diisikan. Nah, ini saya stop share dulu. Yang mau melanjutkan mensimulasi di laptopnya masing-masing, ya boleh ya sambil mensimulasi sambil nanti formatnya diisi apa gitu ya. Share screen. Oke, format. Nah, ini. Nah, formatnya. Oke. Formatnya sekaligus saya revisi di sini ya. Ya, sekaligus saya revisi di sini. Jadi yang sedang membuka format ya bisa langsung disesuaikan revisinya, ya, revisinya. Apa Bu revisinya? Ya, yang saat ini sudah saya kirim di VLM itu adalah versi lengkap ya, versi lengkap. Nah, untuk yang kelas sekarang ini ada versi yang saya reduksi ya, ada versi yang saya reduksi. Oke, yang pertama yang saya reduksi adalah bagian yang dua pekerjaan yang dikerjakan di kelas ini adalah dua hal ya, dua kelompok besar pekerjaan, yaitu penentuan nilai kalibrasi dan penentuan dimensi objek mikroskopis.